Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengangkatan P3K paruh waktu dari honorer non-database BKN masih mengambang. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, Bapak Ibu diinformasikan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu dari honorer non-database BKN masih mengambang. Mereka belum punya dasar hukum tetap agar pejabat pembina kepegawaian atau PPK mengusulkan diangkut menjabat P3K paruh waktu. Honorer non-database BKN belum ada ya, kalau database BKN kan sudah jelas, kata Ketua Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia AP3KI Nurbaiti kepada JPNN pada Sabtu 7 Juni. Selanjutnya Bapak Ibu, Nur menjelaskan sudah bertemu sejumlah pejabat BKN untuk mendapatkan jawaban atas berbagai pertanyaan para honorer. Selanjutnya Bapak Ibu diketahui jawaban BKN ialah pada prinsipnya penataan honorer itu sifatnya memverifikasi dan memvalidasi data tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini pemerintah fokus kepada honorer yang sudah masuk di database BKN, ucapnya. Berikutnya Bapak Ibu terkait DRH yang honorer minta, saat ini juklis dan mekanismenya masih dalam proses pembahasan. Proses itu pastinya akan menunggu waktu seleksi P3K tahap 2 dan optimalisasi selesai. Dalam pengisian DRH juga diperlukan adanya usulan dari daerah. Jika daerah sudah mengusulkan, baru honorer bisa mengisi DRH. Nah Bapak Ibu, untuk dasar hukumnya ada di Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2024, Diktum ke-28 dan Diktum ke-29 huruf A dan B. Nah intinya Bapak Ibu, formasi atau kebutuhan P3K paruh waktu itu diusulkan pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Selanjutnya, usulan PPK ini ditetapkan formasinya oleh Menpan RB. Bagaimana mau isi DRH kalau usulan formasinya belum ada? Karena pastinya nanti berhubungan dengan tempat tugas dari honorer tersebut. Ibaratnya seperti bagaimana mau diberikan sofa tamu kalau rumahnya saja belum ada. Itu sebabnya diperlukan komunikasi ke daerah masing-masing. Terang Nur mengutip penjelasan BKN. Berikutnya terhadap honorer berstatus TMS harus ada serah terima pemindahan data, baik dari provinsi maupun Kementerian PU. Jika provinsi mau rekrutmen mereka, harus juga diusulkan jadi P3K paruh waktu. Nah, begitu juga dengan Kementerian PU. Ini hanya soal teknis mau diterima siapa. Untuk honorer yang belum masuk database BKN, sabar dahulu karena regulasinya memang belum ada. Namun Bapak Ibu, setidaknya satu poin mereka sudah lakukan, karena setelah seleksi P3K tahap 2 ini sudah tidak ada lagi yang namanya honorer dan penggajian honorer. Kalau honorer non-database ikut P3K tahap 2 dan masih menunggu proses seleksi, maka masih bisa dianggarkan gajinya sesuai edaran Menpan RB Rini Widiantini terkait penganggaran. Tetapi setelah itu tidak ada lagi.
Kami diminta juga untuk bersabar karena pada prinsipnya pemerintah akan mencarikan solusi terbaik sesuai amanah Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Semua masukan akan disampaikan kepada Kepala BKN, Prof. Judan Arif, untuk langkah berikutnya, pungkas Nurbaiti. Nah, Bapak Ibu, itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini mudah dipahami, menjadi wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.